204, pergi kondangan. Keesokan harinya. Di siang ini, sepulang mengajar, Ihsan dan Agil ingin pergi ke acara nikahan teman mereka yang juga seorang ustadz. Tentunya mereka pergi membawa pasangan masing-masing. Aska dan Askia dititipkan di rumah Abah, bersama mbak pengasuhnya juga. Karena Yasmin tidak berani meninggalkan anak-anaknya bertigaan dengan Mbak Siti saja. Sedangkan Ray juga dititipkan pada Umi Arfah. Jadi hari ini Umi Arfah mengurus 3 cucu sekaligus. Saat ini mereka berempat sudah ada di dalam mobil. Seperti biasa yang disuruh menyetir adalah Agil. Perjalanan ke tempat acara itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Karena memang jauh dari pondok. Saat ini Yasmin duduk di kursi tengah dengan Elvira. Sedangkan Ihsan duduk di depan bersama Agil. Karena Agil tidak terima jika Ihsan dan Yasmin malah bermesraan. Sedangkan ia dijadikan sopir. Jadi posisi duduk yang seperti ini sangat adil. Mbak, semenjak punya anak gimana sih kehidupannya? Ada yang berubah atau biasa-biasa aja? Tanya Yasmin pada Elvira. Karena semenjak punya anak mereka sudah jarang sekali berkumpul seperti ini. Mereka sama-sama sibuk dengan urusan keluarga masing-masing. Elvira menyipitkan matanya. Tentunya banyak banget sih yang berubah. Setelah menjadi ibu kehidupanku terasa lebih berwarna. Jelas Elvira. Menurut Mbak jadi ibu itu, menyenangkan atau justru sebaliknya? Menyenangkan sih. Menyenangkan banget malah. Meskipun kehidupan kita berubah 180 derajat. Tapi rasanya ada rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, aku kira cuma aku aja yang merasakan hal seperti itu. Ternyata setiap ibu sama ya Mbak. Iya mungkin seperti itu. Sahut Elvira setuju. Oh iya, kalau para bapak-bapak gimana nih? Setelah menjadi abi, apa yang kalian rasakan? Kini Yasmin bertanya pada 2 laki-laki yang duduk di depan. Alhamdulillah, menyenangkan banget dong. Ya walaupun tanggung jawab makin besar. Kadang capek juga sih harus begadang karena ngurusin mereka. Ditambah lagi besoknya harus kerja. Tapi jujur walaupun begitu rasanya bahagia banget. Udah ada istri sama anak. Pokoknya kalian itu harta yang paling berharga. Benar-benar melengkapi hidupku. Jawab Ihsan. Yasmin tersenyum lebar mendengar jawaban Ihsan. Laki-laki satu ini sangat pintar membuat istrinya salting. Kalau Mas Agil gimana? Apa yang dirasakan? Tanya Elvira. Sama aja seperti Ihsan. Ada bahagia dan ada enggaknya juga. Sahut Agil sambil fokus menyetir. Elvira mendelik. Karena kata Agil ada enggak bahagianya juga. Maksudnya gimana Mas? Yang bahagianya apa? Yang enggak bahagianya apa? Ya gimana ya? Bahagianya karena sudah punya anak dan istri. Tapi gak bahagia karena sering kamu omelin. Mungkin kali ini Agil ingin menyampaikan unek-uneknya selama ini. Mumpung istrinya yang bertanya langsung. Sebab jarang-jarang Elvira menanyakan tentang perasaan seperti ini. Hahaha. Yasmin dan Ihsan tergelak. Namun Elvira malah mencebik. Emang Mbak Elvira suka marah-marah Mas? Celetuk Yasmin memancing Agil. Banget. Setelah punya anak aku tiap hari kena omelan mulu. Ternyata benar kata orang-orang. Sekalem-kalemnya perempuan setelah punya anak bisa berubah jadi singa. Kerutu Agil. Ihsan memandang ke arah Agil. Masa sih? Kayaknya gak semua perempuan begitu Mas. Buktinya Yasmin. Dia tetap seperti biasa kok sama aku. Gak pernah ngomel-ngomel. Yang ada dia makin perhatian dan sayang sama aku. Yang biasanya aku harus beresin rumah. Cuci baju. Sekarang udah gak dibolehin lagi. Tiap kali pulang ke rumah aku langsung bisa istirahat. Paling malam aja bantuin jaga si kembar. Sela Ihsan. Ya iyalah. Dia gak berubah. Orang dari dulu aja kelakuannya lebih ganas dari singa. Cibir Agil. Sembarangan. Yasmin menendang kursi kemudi, karena tidak terima. Justru itu Mas.
Setelah punya anak istriku malah lebih sayang sama aku. Gak cerewet kayak dulu lagi. Oh, jadi dulu aku cerewet? Dikit sayang, tapi sekarang kamu udah gak cerewet lagi. Ihsan langsung gelagapan dan buru-buru merevisi kata-katanya karena takut Yasmin kumat. Oh, cuma dikit. Kalau kamu kenapa bisa berubah sayang? Padahal sebelum punya anak kamu sayang banget sama aku. Tapi kok sekarang aku kayak anak pungut ya? Tanya Agil pada Elvira. Wajah Elvira sudah memerah, ia yang dulu super sabar itu. Setelah ada Ray malah jadi gampang emosian. Gimana aku gak ngomel-ngomel terus coba? Orang masih tuh lo bikin emosi mulu. Disuruh jagain anak gak pernah bener. Gak bener gimana mbak? Tanya Yasmin penasaran. Banyak deh pokoknya. Aku kesel kalau ingat. Waktu itu topi Ray pernah diganti sama Pampers lah. Disuruh ngasih Ray susu malah dia yang minum lah. Kan nyebelin Yasmin. Untung waktu itu susunya susu formula. Pernah juga aku habis mandiin Ray. Malah direbut sama dia. Diajak main padahal anaknya belum dipakein apa-apa. Dan kamu tahu waktu diajak main Ray malah pap di spray. Kan ribet nyucinya. Mana spraynya warna putih lagi. Pokoknya banyak deh. Yang bikin aku jengkel sama Mas Agil. Perjalanan kali ini malah dimanfaatkan untuk mengeluarkan isi hati masing-masing. Padahal yang mulai Yasmin, tapi malah Agil dan Elvira yang saling curhat. Mas, wajar aja Mbak Elvira nggak sayang lagi. Salah sendiri jadi orang terlalu nyebelin. Cibir Yasmin, ia dengan senang hati akan membela Elvira. Karena dari dulu ia dan Agil tidak pernah akur. Bukannya nggak sayang sih? Masih sayang kok. Cuma aku gak bisa ngontrol emosi aja. Pokoknya yang merubah aku jadi singa itu bukan karena adanya Ray, tapi karena kelakuannya Mas Agil. Elvira takut menyakiti perasaan suaminya. Jika dikatakan tidak sayang lagi, karena ia memang masih sayang pada Agil, hanya saja ia tidak bisa menerima sikap konyol Agil. Sebenarnya Yasmin juga suka konyol sih. Kalau ngurusin Aska sama Aski ya. Kadang mereka diomelin lah sama dia. Padahal kan itu bayi nggak tahu apa-apa. Gumam Ihsan keceplosan. Tapi kamu masih sayang nggak sama Yasmin? Kamu suka marah-marah gak sama dia? Enggak. Aku gak pernah marahin istriku lah. Dia kan perempuan. Namanya perempuan yang habis melahirkan gak boleh dikasih tekanan. Takut kena baby blues malah bahaya kan? Ihsan memang sangat sabar menghadapi tingkah konyol Yasmin. Sebab ia ingin menjaga mental istrinya itu. Terkadang ia juga bisa marah dan kesal ketika Yasmin bersikap konyol pada anak-anaknya. Namun ia mencoba mengingat kembali semua pengorbanan Yasmin saat melahirkan anak-anaknya waktu itu. Membuat Ihsan mampu untuk meredam emosinya. Selain itu, ia juga takut Yasmin baby blues. Karena tidak kena baby blues saja. Kegilaan Yasmin sudah di luar rata-rata manusia normal. Apalagi jika ia kena baby blues, bisa-bisa Ihsan akan ikutan gila. Pipi Yasmin langsung merona. Andaikan Ihsan duduk di sampingnya, sudah pasti ia akan langsung memeluk suaminya itu. Abang benar-benar suami idaman deh. Aku beruntung banget bisa jadi istri abang. Pokoknya I love you sekebun deh buat abang. Ihsan hanya senyum-senyum. Ia tidak berani membalas kata-kata I love you dari istrinya. Karena sedang bersama orang lain. Ternyata Allah itu maha adil ya. Jodohin aku sama Elvira yang sabar. Dan jodohin kamu sama Yasmin yang sangat kilasan. Andaikan aku yang berjodoh sama Yasmin, mungkin rumah tangga kami udah seperti kapal pecah. Tapi untungnya jodohmu ditukar sama Yasmin, dan jodohku Elvira. Celetuk Agil tanpa dosa. Seketika suasana di sini menjadi hening. Karena kata-kata itu mengingatkan tiga orang itu lagi, pada kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Meskipun sama-sama sudah bisa move on, namun yang namanya pernah singgah di hati itu, terkadang ada sedikit rasa-rasa sesak dan perih jika teringat kembali. Untungnya saat ini mereka sudah hampir tiba di tempat acara, sehingga keheningan ini tidak berlangsung lama. Ke-205, dicibir lagi. Sesampainya di tempat tujuan,
Mereka semua turun dari mobil, lalu berjalan masuk bersama pasangan masing-masing. Yasmin sangat erat menggandeng tangan suaminya. Karena ia jarang ke acara seperti ini, ia hanya pernah ke acara nikahan orang-orang terdekatnya saja. Sesampainya di dalam, mereka mengambil makanan terlebih dahulu, karena sudah lapar belum makan siang. Perjalanan ke sini tadi juga terlalu jauh, jadi cacing di perut sudah pada demo. Yasmin dengan kalemnya hanya mengambil satu porsi makanan. Padahal dalam hati, ia berteriak-teriak ingin mencoba semua makanan yang ada di sini. Tapi takut Ihsan malu, jadi ia berusaha menjaga sikap. Mereka berempat duduk di satu meja, dan tidak berselang lama makanannya sudah habis. "Bang, masih lapar?" bisik Yasmin pada Ihsan. "Kamu belum kenyang?" "Iya, Bang." Yasmin yang biasanya makan banyak itu, mana kenyang jika hanya makan satu piring saja. Apalagi masih ada banyak menu makanan di sini yang membuatnya ngiler. "Ya udah, nanti kita mampir lagi di tempat makan di jalan ya." Yasmin hanya mengangguk pasrah. Kemudian mereka langsung menuju pelaminan untuk menyalami pengantin. Selesai menyalami pengantin dan yang lainnya. Karena tidak bisa berlama-lama di sini, mereka pun langsung berjalan menuju parkiran. "Yasmin? Kamu Yasmin kan?" sapa seorang wanita yang juga seumuran dengannya. "Iya, aku Yasmin. Kamu ditekan?" tanya Yasmin balik. Ia pun mengerahkan gandengan tangannya pada Ihsan, karena di hadapannya ada wanita cantik. "Iya, ini Ustadz Ihsan kan? Anaknya Pak Kiai yang punya pondok pesantren yang besar itu. Ada hubungan apa dengan kamu?" tanya Nita penasaran. "Oh, beliau suamiku. Kamu kenal dengan suamiku?" Nita ternganga. Ia sepertinya sangat kaget mendengar pernyataan Yasmin. "Ya, aku kenal. Karena adikku mondok di pesantren milik Kiai Amar." Nita tahu dengan Ihsan, karena ia sering mengunjungi adiknya di pesantren. Dan tentunya adiknya juga banyak bercerita tentang Pak Ustadz satu ini. Sebab Ihsan adalah idola para santri. "Oh," sahut Yasmin singkat. "Pak Ustadz, ngomong-ngomong kok bisa nikah sama Yasmin? Emangnya kalian ketemu di mana?" Kini Dita malah menatap ke arah Ihsan. Yasmin pun sudah mencebik, karena dari dulu ia dan Dita bukan teman dekat. Mereka hanya saling kenal karena rumahnya bertetangga saja. Ihsan hanya diam, karena pertemuan pertama mereka merupakan sebuah aib, yang tidak pantas diceritakan pada orang lain. "Kamu gak usah kepo, Dit," ucap Yasmin sedikit nyolot. "Aku gak kepo sih, cuma pingin tahu aja. Kok bisa-bisanya putra seorang kiai menikahi perempuan seperti kamu?" Deh, perasaan Ihsan sudah mulai tidak enak, karena kata-kata Nita sudah mulai mengarah ke sana. "Namanya jodoh tidak ada yang tahu, Mbak. Lagi pula tidak ada yang salah jika saya menjadi suami Yasmin," sahut Ihsan. Dita memandang ke arah Ihsan, sambil geleng-geleng kepala. "Pak Ustadz, tahu gak sih? Yasmin ini bukan wanita baik-baik. Dia anak pergaulan bebas, suka pulang malam, suka melawan orang tua, sering mabuk-mabukan. Gak pantas menikah dengan seorang ustadz seperti Bapak. Jangan-jangan dulu Pak Ustadz nikahnya kayak beli kucing dalam karung ya? Langsung dinikahi padahal gak kenal siapa dia." Deh, air mata Yasmin langsung mengalir deras, karena ini adalah hal yang paling menyakitkan untuknya. Setelah sekian lama tidak pernah dicibir lagi oleh para santri, kini ia mendapat cibiran itu lagi dari orang lain. "Mbak, mulutnya tolong dijaga ya. Siapapun istri saya di masa lalu, itu bukan urusan kamu," kau tegur Ihsan. "Suka-suka saya dong Pak Ustadz, mulut-mulut saya." Bukannya merasa bersalah, Dita justru merasa perbuatannya itu adalah benar. Membuat Ihsan tidak bisa menahan emosinya lagi. "Mbak, dengerin ya. Senajis-najisnya mulut anjing. Jika kita terkena liurnya, masih bisa dicuci sebanyak 7 kali untuk menghilangkan najisnya. Tapi jika mulut manusia yang melukai hati dengan air, apa kita bisa mencucinya?
Tidak ada air yang mampu mencucinya, Mbah. Semoga Anda faham dan bisa mencerna ucapan saya ini. Kata-kata Ihsan kali ini terdengar kasar, sebab ia sakit hati istrinya dihina di depan matanya. Ia merasa gagal menjadi seorang suami, jika tidak bisa membela istrinya di depan orang lain. Dite pun terdiam. Sepertinya gadis itu langsung kena mental. Akhirnya Ihsan menjauh dari sana, dan mengejar Yasmin yang sudah berlari lebih dulu menuju mobil. Saat tiba di mobil, Ihsan meminta Elvira untuk berpindah ke depan, karena ia ingin menenangkan Yasmin. Agil pun tidak protes karena ia tahu Yasmin sedang menangis. Di dalam mobil, Ihsan langsung membawa Yasmin yang sedang menangis sesegukan itu ke dalam pelukannya. Kali ini bukan hanya Yasmin saja yang terluka karena cibiran orang lain. Tapi Ihsan juga merasakan sakit yang sama karena ia sudah lama tidak melihat istrinya sesedih ini. Sayang, kamu jangan dengerin kata teman kamu tadi ya. Ucap Ihsan lirih. Rasanya ia juga ingin menangis. Tapi yang dia katakan tadi benar, Bang. Orang sepertiku tidak pantas mendampingi laki-laki baik-baik seperti Abang. Sahut Yasmin disela-isakan tangisnya. Enggak sayang, kamu sangat pantas untuk aku. Lagi pula seperti apapun masa lalu kamu, aku tidak peduli. Aku tetap sayang dan cinta sama kamu. Abang bisa tidak memperdulikan itu semua. Tapi orang lain gak bisa, Bang. Sepertinya orang-orang sulit sekali menerima kenyataan bahwa wanita sepertiku menjadi istri dari seorang ustadz. Jangan dengarkan kata-kata orang. Yang menjalani pernikahan ini hanya aku dan kamu. Mau orang lain berkomentar seperti apapun, itu tidak akan merubah perasaanku ke kamu kok. Yang terpenting adalah, aku sebagai seorang suami bisa menerima semua masa lalu kamu. Tapi ini terlalu sakit, Bang. Dulu aku dicibir oleh para santri. Sekarang aku dicibir lagi oleh temanku. Membuat aku sadar, sampai kapanpun aku tidak pantas untuk kamu. Agil dan Elvira hanya diam. Walaupun mereka tidak bertanya apa penyebab Yasmin seperti ini. Tapi dari percakapan ini, mereka sudah bisa menangkap bahwa Yasmin dicibir lagi oleh orang lain. Ihsan mengusap air mata di pipi istrinya, lalu menangkup wajah Yasmin dengan kedua tangannya. Ia ingin istrinya itu menatap matanya. Sayang, dengerin abang ya. Sekalipun orang satu dunia mengatakan kamu tidak pantas untuk aku, itu tidak akan merubah perasaanku terhadap kamu. Kamu tetap istriku. Andaikan waktu bisa diputar kembali, aku akan tetap memilih kamu. Lagi pula kita berumah tangga, tidak butuh restu dari orang lain. Yang kita butuhkan hanyalah restu dari kedua orang tua kita, dan juga restu dari Allah. Jadi abang mohon sayang, jangan pernah dengarkan apapun kata-kata orang lain. Tapi ini sangat menyakitkan, Bang. Andaikan aku bisa terlahir kembali ke dunia ini, aku ingin menjadi manusia yang baik. Aku tidak ingin menjadi orang yang memiliki masa lalu kelam. Dengan kamu menyesal dan bertaubat saja, itu sudah jauh lebih baik, sayang. Kamu harus tahu Allah lebih suka kepada seorang pendosa yang bertaubat daripada orang yang baik, berilmu tapi sombong, dan merasa paling suci. Jadi kamu jangan berkecil hati seperti ini. Mungkin saja di mata Allah kamu jauh lebih baik dari mereka yang suka mencibir kamu. Yasmin yang tadinya menangis terdiam dan menatap lekat wajah Ihsan. Benarkah seperti itu, Bang? Ihsan mengangguk. Benar sekali, sayang. Yang rendah di mata manusia belum tentu rendah di mata Allah. Dan kamu juga harus tahu, kita hidup di dunia ini tidak butuh penilaian dari manusia. Yang berhak menilai baik dan buruknya kita itu hanya Allah. Jadi kalau orang lain mencibir kita, itu tidak akan membuat kita masuk neraka, Bang. Tanya Yasmin dengan polosnya. Ya enggak dong, kan yang menilai baik buruknya kita itu hanyalah Allah, bukan manusia. Yasmin mengira jika orang lain mengatakan ia tidak baik, maka ia benar-benar tidak baik di mata Allah. Padahal ada banyak manusia di dunia ini yang pandai menilai orang lain, tapi ia sendiri tidak tahu apakah dirinya sudah baik di mata Allah. Berarti aku gak usah takut dong kalau dicibir. Iya sayang, kalau ada yang berkata seperti tadi gak usah didengerin lagi ya. Tapi aku rasa aku beneran gak pantas deh buat abang.
Ucap Yasmin lagi. Pantes kok sayang. Orang kita menikah sudah 1 tahun lebih. Sudah punya anak 2 juga. Masa masih dibilang gak pantas sih? Kalau gak pantas gak akan bisa bertahan hingga selama ini. Ucap Ihsan meyakinkan. Iya juga ya. Setelahnya Yasmin sudah merasa tenang. Ia pun tidak menangis lagi. Mas, kita mampir di rumah makan Padang ya? Soalnya masih lapar. Ucap Ihsan pada Agil. Oke, siap. Tapi traktir ya. Sahut Agil antusias. Iya tenang aja. Jangan sedih-sedih lagi ya sayang. Kalau masih kesal dibawa makan aja. Biar kesalnya hilang. Sepertinya Ihsan tahu. Jika perempuan sedang kesal dan marah, mereka akan mampu meredam emosinya jika dihadapi dengan makanan dan makanan. Iya bang, makasih ya. Abang selalu bisa membuat aku tenang. Ucap Yasmin sembari memeluk kembali suaminya. Beberapa saat kemudian, Agil sudah memarkirkan mobilnya di depan rumah makan Padang yang cukup besar. Yasmin yang tadinya sudah acak-acakan merapikan kembali hijabnya, lalu turun dari mobil. Bahkan ia yang paling bersemangat memesan beberapa menu makanan. Ihsan pun merasa lega, karena Yasmin sudah kembali ceria seperti semula. Padahal tadi ia sudah ketar-ketir, takut kejadian waktu itu terulang kembali. Yang pada saat dibully oleh para santri, Yasmin malah mencari ketenangan di klub malam. Ke-206, rebutan anak. Selesai makan, mereka memutuskan untuk sholat di masjid yang ada di dekat sana lebih dulu. Karena azan asyar sudah berkumandang. Setelah menunaikan kewajibannya, mereka baru melanjutkan perjalanan lagi untuk pulang ke rumah. Semuanya sudah kangen pada anak-anak mereka. Sebab ini kali pertama mereka meninggalkan anak-anak bersama orang lain. Di jam 4:30 sore, akhirnya mereka sudah tiba di parkiran pondok. Yasmin buru-buru turun. Kemudian berlari duluan menuju rumah Abah. Ia tidak peduli pada Ihsan yang ketinggalan. Sayang, jangan lari-lari. Teriak Ihsan, tapi Yasmin tidak menghiraukannya. Assalamualaikum. Teriak Yasmin, sambil berlari memasuki rumah. Waalaikumsalam. Sahut Umi Arfah dan Mbak Siti. Kamu kok lari-lari sih nak? Tanya Umi Arfah, karena nafas Yasmin tidak beraturan saat sudah sampai rumah. Aku sudah kangen sama Aska dan Askiami, takut dia rewel nyariin aku. Anak kamu pinter kok. Paling nangis kalau minta susu aja tadi. Yasmin langsung menciumi kedua anaknya, yang sedang rebahan di kasur bayi. Walaupun dulu ia tidak ingin memiliki anak, namun ternyata setelah menjadi seorang ibu, ia sangat suka pada anak kecil, dan sangat menyayangi anak-anaknya. Walaupun terkadang ia juga sering bersikap konyol pada mereka. Ihsan, Agil, dan Elvira baru tiba di rumah. Ihsan tersenyum saat melihat istrinya yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Udah rindu berat ya, sama si kembar? Tanya Ihsan, yang juga ikutan duduk di dekat kasur anaknya. Iya bang, rasanya seperti gak bertemu selama setahun. Kangen banget pokoknya. Sama, abang juga kangen banget sama mereka. Setelahnya 2 orang itu menggendong anak-anak itu satu-satu. Untungnya ada 2 anak, jadi mereka tidak rebutan. Elvira dan Agil juga buru-buru mendekati Ray, yang ada di gendongan Umi Arfah. Ia digendong karena rewel. Ray, Umi sudah kangen. Sekarang ikut sama Umi yuk. Ucap Elvira pada anaknya. Agil malah mengulurkan tangannya lebih dulu. Abi juga kangen sayang. Sekarang kamu ikut Abi ya. Dengan cepat Agil merebut Ray dari gendongan Umi Arfah. Loh, Mas. Aku pingin kasih Ray ASI. Protes Elvira. Nanti aja. Ray mau main dulu sama Abi. Iya kan Ray? Enggak bisa gitu dong Mas. Aku sudah lama gak kasih Ray ASI. Elvira sudah berdiri ingin merebutnya. Namun Agil memeluk erat sang anak. Iya nak. Itu si Ray kasih ke Uminya dulu. Biar dikasih ASI.
Dari tadi dia sudah rewel banget oh. Timpal Umi Arfah. Dia rewel gara-gara kangen sama abinya. Bukan gara-gara lapar kok. Iya kan, Ray? Orang Ray lagi puasa minum ASI kok. Entar pas maghrib aja baru dikasih ASI. Sahut Agil tidak mau kalah. Ihsan dan Yasmin terkekeh melihat keributan dua orang itu. Pantas saja mereka sering bertengkar. Ternyata Agil memang suka memancing emosi istrinya. Mas udah dong. Kasian loh anakku itu. Dia udah lapar. Gak usah aneh-aneh deh. Omel Elvira yang sudah mulai kesal. Sebentar lagi ya sayang. Aku masih kangen. Lagian Ray bukan cuma anak kamu doang. Dia gak bakalan ada kalau gak ada saham dari aku. Elvira semakin geram. Karena Agil terlalu keras kepala. Mas! Siniin gak? Bentak Elvira dengan mata melotot. Membuat nyali Agil ciut seketika. Ia pun dengan terpaksa menyerahkan Ray pada Elvira. Kasian banget dibentak. Keras kepala sih jadi orang. Ledek Yasmin dengan wajah menjengkelkan. Ihsan pun mengikut istrinya. Ia takut Agil marah. Agil memicingkan mata menatap Yasmin. Apaan sih? Gak usah ikut campur. Sungutnya. Mas, saran aku daripada kalian rebutan mulu kayak gini. Mendingan buat satu lagi deh. Lihat kayak aku sama Bang Ihsan. Gak pernah rebutan karena ada dua. Agil yang sedang di mode oleng itu, malah merasa saran Yasmin ini adalah solusi terbaik. Wah, boleh juga tuh. Kita buat satu lagi yuk sayang. Ucap Agil, sambil menyikut lengan Elvira yang sedang memberi ASI pada Ray. Meskipun memberi ASI di depan orang lain, namun tidak terlihat karena Elvira menutupinya menggunakan hijab. Elvira memutar bola matanya malas. Ia semakin sebel pada suaminya. Apaan sih mas? Jangan kayak bocil gitu deh. Dikira buat anak kayak buat perkedel apa? Bisa langsung Jeti. Butuh proses yang panjang kali. Butuh perjuangan yang besar juga. Omel Elvira. Padahal belum lama sampai rumah, tapi Agil sudah beberapa kali kena omelan. Aku tahu sayang, tapi aku janji akan jadi suami siaga. Aku pasti bakalan dampingin kamu terus sampai lahiran nanti. Enggak. Dikira aku kucing apa? Baru habis lahiran disuruh hamil lagi. Capek tahu. Tunggu Ray agak gedean dulu baru hamil lagi. Kelamaan sayang. Lagian kamu pelit banget sih. Aku jarang banget bisa main sama Ray. Dia kebanyakan sama kamu terus. Namanya aku ibunya mas. Ya pastinya harus lebih banyak sama akulah. Kan aku juga harus kasih dia ASI. Ya udah deh terserah. Aku terima nasib aja sebagai anak pungut. Ucap Agil merajuk. Hahaha. Semuanya tergelak karena melihat ekspresi Agil yang sangat melas. Benar-benar terlihat seperti anak pungut yang tidak dianggap. Untung aja anak kita ada dua ya bang. Jadinya nggak pernah rebutan. Iya sayang. Paling mereka aja yang suka ngerebutin abinya. Sahut Ihsan. Karena anak-anak itu kalau malam memang sering nangis berbarengan. Membuat Ihsan kebingungan harus mendiamkan yang mana duluan. Sebab Yasmin jarang terbangun jika anaknya menangis di malam hari. Agil malah menatap sinis kedua orang yang ada di hadapannya. Gak usah manas-manasin aku. Gak ada yang manasin kok. Kilah Ihsan. Itu tadi apa? Bilang aja kalian pingin manasin aku. Tuduh Agil. Padahal Ihsan tidak bermaksud apa-apa. Hanya ia saja yang sedang sensitif. Sensitif amat anak pungut satu ini. Ledek Yasmin sambil terkekeh geli. Akhirnya Agil diam dengan wajah ditekuk. Ia kesal pada semua orang yang ada di sini. Karena tidak ada yang mau membelanya. Elvira yang sudah selesai memberi ASI pada Ray. Merasa kasihan karena Agil terlihat sangat sedih. Nih, mas, Ray-nya udah kenyang. Ucap Elvira sambil menyerahkan Ray ke tangan Agil. Agil menyambutnya, tapi masih dengan wajah ditekuk. Maaf ya mas, jangan ngambek gitu dong. Tadi aku cuma mau kasih ASI sebentar aja kok.
bujuk Elvira, sembari mengelus punggung Agil. Semenjak punya anak Agil Jetty lebih sensitif, ia sering merajuk seperti ini, gara-gara diomelin oleh istrinya. Mungkin ia juga cemburu pada Ray, sebab perhatian istrinya lebih banyak untuk Ray. Iya, aku tahu kok, aku yang salah, ucap Agil ketus. Semuanya mengulum senyum, karena melihat orang setua Agil ngambek. Mereka ingin tertawa, tapi takut dosa. Udah dong sayang, aku minta maaf, aku yang salah deh. Oh iya, sebagai permintaan maafku, nanti malam mau dimasakin apa? Elvira berusaha membujuk bayi besarnya karena merasa bersalah. Meskipun sering marah-marah pada Agil, tapi setelahnya ia selalu menyesal. Karena sekonyol-konyolnya Agil, ia tetap ayah dan suami yang baik. Agil yang tadinya mencibik langsung tersenyum tipis, karena dipanggil sayang oleh istrinya. Apa aja boleh kok, yang penting kamu yang masakin ya, sahutnya dengan mata yang sudah berbinar. Cuma disogok pakai makanan doang udah luluh, murahan banget sih mas, cibir Yasmin. Perasaan kamu juga gitu deh sayang, kalau ngambek dibujuk pakai nasi padang 1 bungkus sudah luluh, sahut Ihsan keceplosan. Kini giliran Yasmin yang mencebik, karena kartunya dibongkar oleh Ihsan. Sama-sama murahan gak usah nyinyir. Ledek Agil tidak mau kalah. Ah, Ihsan memekik, gara-gara pinggangnya dicubit oleh Yasmin. Padahal di awal tadi Agil dan Elvira yang ribut. Sekarang mereka sudah akur, malah Ihsan dan Yasmin lagi yang ribut. Mungkin ini karma karena dari tadi Yasmin selalu meledek Agil. Maaf saya, ucap Ihsan sambil meringis. Aku gak mau maafin, kalau gak dibeliin nasi padang sama seblak, sahutnya. Entah Yasmin marah beneran, atau hanya cari-cari kesempatan karena lagi pingin jajan. Ya udah, iya. Nanti sekalian pulang kita beli ya. Daripada urusannya makin panjang, Ihsan langsung mengiyakannya. Hahaha. Kini giliran Agil dan Elvira yang menertawakan mereka. Ke-207, olahraga jantung. Beberapa hari kemudian, cuti Denny dan Hania sudah habis. Hari ini, mereka harus kembali bekerja seperti biasa. Meskipun telah menjadi istri dari seorang manajer, Hania tetap ingin mengajar. Denny pun tidak menghalangi istrinya. Ia dengan senang hati memberikan izin pada Hania. Karena ia tahu menjadi seorang ustazah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Di jam 6 pagi, Hania sudah berada di dapur. Ia ingin membuatkan sarapan untuk orang-orang yang ada di rumah. Sekalian untuk sarapan suaminya sebelum berangkat kerja. Rajin banget menantu ibu ini, pagi-pagi sudah di dapur aja, goda Bu Mega, yang baru saja tiba di dapur. Ibu, aku lagi buat sarapan buat kita semua Bu, soalnya mulai hari ini aku akan mengajar lagi seperti biasa. Bang Denny juga akan masuk kerja lagi, sahut Hania, sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu masak apa nak? Masak nasi goreng aja kok Bu. Perlu bantuan gak? Tawar Bu Mega, karena takut Hania kerepotan. Hania menggeleng cepat, urusan masak satu menu seperti ini saja. Ia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Enggak Bu, ini juga sudah siap semua kok. Cuma tinggal digoreng aja. Hania sudah menyiapkan semuanya. Mulai dari bumbu sampai bahan-bahan tambahan. Seperti bakso, sosis, telur, sawi hijau, dan juga kol, sudah dipotong-potong. Ia tinggal menggoreng semuanya saja bersama nasi. Tak terasa sudah hampir jam 7 pagi, semuanya sudah siap. Ada nasi goreng, telur ceplok, dan juga kerupuk udang. Semuanya sudah tertata rapi di meja makan. Kini Hania berjalan ke kamar karena ingin mengajak suaminya sarapan. Ceklek. Di saat Hania membuka pintu kamar, bertepatan dengan Denny yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sepertinya ia baru habis mandi, karena hanya mengenakan handuk sebatas pinggang saja. Astagfirullahalazim, pekik Hania. Ia pun buru-buru ingin menutup pintu itu kembali. Namun dengan jurus 1000 bayangan,
Denny berlari dan memegangi gagang pintunya. Membuat tenaga Hania yang tidak seberapa itu tidak bisa menutup pintu. Setelahnya Denny malah menarik tangan Hania untuk masuk, lalu menutup pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. "Bang, aku mau diapain?" tanya Hania gugup. Bahkan gadis itu tidak berani membuka matanya. "Buka dulu mata kamu, sayang," perintah Denny dengan nada lembut. Hania malah semakin takut. Ia memejamkan matanya semakin rapat. "Enggak, Bang. Aku takut," lirihnya. "Gak usah takut, sayang. Aku ini suamimu. Aku tidak akan menyakiti kamu kok," bujuk Denny, sedikit memaksa. Dengan perlahan Hania berusaha membuka matanya. Ia sedikit lebih tenang karena Denny masih mengenakan handuknya. Tapi jantungnya malah berdebar-debar tidak karuan. Karena melihat tubuh bagian atas suaminya yang tidak tertutup apapun. Klek! Hania terlihat kesusahan menelan salivanya. Membuat Denny menyeringai, karena tahu otak Hania sedang traveling. "Abang mau apa?" tanya Hania lagi. "Aku mau minta tolong, bantuin pakai baju." Hania mendelik. Kali ini bukan hanya jantungnya saja yang hampir melompat. Tapi bola matanya juga hampir melompat. "Abang gak bisa pakai sendiri?" tanyanya, dengan suara yang sudah bergetar. "Bisa sih, tapi aku pingin ngerasain diurusin sama istri. Rasanya pasti bahagia banget. Kamu juga pasti tahu dong, sayang, kalau menyenangkan hati suami itu, pahalanya sangat besar." Kalau sudah pembicaraannya ke arah sana, Hania tidak berani membantah, karena ia sadar seorang istri harus patuh pada suaminya. Ya udah, mau pakai baju apa?" tanya Hania terbata. Denny menarik tangan Hania menuju lemari, kemudian ia memperlihatkan semua baju-baju kerjanya yang tersusun rapi di sana. "Nah, ini semua pakaian kerjaku, sayang. Biasanya aku pakai celana bahan, kemeja, sama jas," jelas Denny sambil tersenyum. Ia sangat bahagia bisa mendapatkan kesempatan berharga ini. Besok-besok belum tentu bisa seperti ini lagi, karena Hania bisa saja menghindar. Jika sudah tahu di jam segini Denny sedang bersiap-siap untuk kerja. Hania menatap heran isi lemari itu. Karena jas, celana, dan kemejanya ada banyak, dan berbagai macam warna. "Mau pakai yang warna apa?" "Terserah kamu aja, sayang." Saat Hania masih memilihkan baju untuknya, Denny duduk di tepi ranjang. Dengan antengnya ia menunggu hingga baju-bajunya siap. Sekitar 5 menitan, Hania baru selesai memilihkan baju Denny. Karena sebelumnya ia tidak pernah memilihkan pakaian untuk laki-laki. Selain itu, ia juga bingung baju warna apa yang cocok dipakai suaminya. Pada akhirnya, Hania mengambil kemeja putih, serta jas, dan celana berwarna coklat tua. Lalu membawanya mendekati Denny. "Kok cuma itu aja, sayang? Yang lain mana?" tanya Denny sambil mengulum senyum. "Emang apa lagi? Pakaian dalam aku belum kamu ambilin. Tuh ada di lemari sebelah." Hania berusaha mengatur nafasnya, karena ia sedikit kesal pada Denny yang terlalu manja. Ceklek. Ketika pintu lemari itu terbuka, Hania memejamkan mata, karena ada banyak pakaian dalam laki-laki. "Astagfirullah, mataku sudah ternodai," gumamnya pelan. Namun Denny masih dapat mendengarnya. Ia berusaha menahan tawa, sampai perutnya terasa kaku. Dengan tangan gemetar Hania mengambilkan semua dalaman, kemudian langsung meletakkannya di samping Denny. "Makasih istriku, sudah menyiapkan semuanya." "Sama-sama," jawab Hania sambil menunduk. "Sekarang tolong bantu pakai dong." Denny benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ia tidak ingin membiarkan Hania lolos begitu saja. Hania langsung gelagapan. Ia belum siap jika harus melihat si cacing Leske. "Sebentar ya, Bang. Aku kebelet pipis." Kemudian ia berlari menuju kamar mandi. Denny langsung cekikikan.
Ia tahu itu hanya alasan Hania saja, agar bisa menghindar darinya. Kira-kira Bang Denny sudah memakai bajunya gak ya? Gumam Hania, karena ia sudah 10 menitan di kamar mandi. Padahal ia tidak ngapa-ngapain di sana. Sudah kali ya? Soalnya udah lama ini. Dengan bermodal yakin Hania membuka pintu kamar mandi. Ceklek. Deh. Seketika nafasnya langsung memburu, karena melihat Denny yang masih duduk di tepi ranjang. Bedanya laki-laki itu sudah mengenakan dalaman serta celana panjangnya. Sayang, ayo buruan pakai bajuku. Panggil Denny, karena Hania terpaku di pintu kamar mandi. Karena tidak mau membuang-buang waktu lagi, Hania segera mendekati Denny dan memakaikan kemeja itu. Baru saja Hania selesai memakaikan kancingnya, dengan sigap tangan Denny melepas ikat pinggangnya dan menurunkan celananya ke bawah. Pekik Hania sangat nyaring. Hari ini ia benar-benar dibuat olahraga jantung oleh suaminya sendiri. Denny buru-buru membekap mulut Hania, karena takut teriakan itu didengar oleh Rifki dan ibunya. Bisa-bisa orang itu akan menyusul ke sini, karena mengira terjadi sesuatu. Jangan teriak sayang. Aku cuma mau masukin kemejanya ke dalam celana, biar rapi. Bisik Denny. Rupanya sejak tadi Hania sudah sangat overthinking, sehingga ia salah sangka seperti ini. Oh, cuma itu aja. Iya? Emang kamu mikirnya apaan? Pasti pikiran kamu sedang traveling ya? Tembak Denny, sambil menaik turunkan alisnya. Pipi Hania langsung memerah karena malu. Aduh, kenapa sekarang otakku jadi seperti ini sih? Suka berpikir terlalu jauh. Jadi malu sendiri kan? Batin Hania merutuki dirinya. Nih, aku udah siap sayang. Pakaian Denny sudah rapi, dan ikat pinggangnya juga sudah terpasang seperti semula. Ya udah, kita sarapan sekarang. Hania berjalan keluar kamar lebih dulu, karena ia masih malu dan salting pada Denny. Setelah Hania keluar, Denny tertawa sambil memegangi perutnya. Ia merasa Hania tadi terlalu lucu dan menggemaskan. Padahal seandainya ia tahu jantung Hania hampir saja copot, karena dikerjain terus-terusan dari tadi. Hania, kamu gemesin banget sih. Pingin banget aku cubit pipi kamu yang merah seperti tomat rebus itu. Besok-besok kalau bisa seperti ini lagi deh. Biar Hania terbiasa melihat tubuhku. Dan lama-lama gak bakalan nolak kalau mau di unboxing. Gumam Denny. Mungkin karena sudah tidak sabar ingin unboxing, membuat Denny selalu mencari kesempatan seperti ini. Sepertinya besok-besok aku harus lebih berhati-hati lagi. Kalau tiap hari seperti ini, bisa-bisa aku akan kena serangan jantung. Gumam Hania, yang sedang berjalan menuju dapur. Karena kejadian tadi juga, membuat otak Hania sulit untuk kembali normal. Pikirannya masih traveling karena terbayang-bayang tubuh Denny yang tanpa baju. Sepertinya Denny sudah berhasil mengkontaminasi otak istrinya yang semula bersih itu.